Selamat datang kembali di Arena Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series part yang ke-31. Di series kali ini kita tidak membahas tentang review kripto. Kita tidak membahas tentang meme coin yang mungkin teman-teman sudah komen di video sebelumnya. Kita pending dulu. Kita selang-seling dengan sedikit knowledge atau sedikit tips and trick mungkin beberapa series ke depannya, sehingga ada combine antara review kemudian dengan edukasinya. Nah, di part kali ini saya pengen mengulas satu fenomena di mana fenomena ini mampu membuat harga token itu bisa bergerak turun. Apalagi kalau bukan unlock token. Nah, apa itu unlock token? Nah, unlock token itu dalam dunia kripto ini biasanya akan mengalami proses yang disebut unlocking, yaitu ketika token yang sebelumnya dikunci, diblokir, atau dibatasi peredarannya itu dibuka kembali dan didistribusikan. Jadi kalau misalnya dalam suatu project kripto, ketika pada awal pembuatannya, kemudian developer atau owner dari token tersebut menyepakati bahwa supply yang beredar sekian, circulating supply-nya sekian, dan masih ada sekian yang kita locking ya, dalam masa vesting namanya itu, ada periode tertentu yang mereka sepakati. Misalnya vestingnya 12 bulan, berarti token itu selama 12 bulan itu dikunci, jadi tidak bisa terpakai atau tidak bisa beredar. Nanti ketika masa itu habis, maka token ini akan terbuka dan kemudian membanjiri market. Nah, proses ini ya dapat berdampak pada harga dan likuiditas token itu, sehingga mungkin bisa menimbulkan spekulasi di pasar. Jadi semakin banyak supply yang beredar di masyarakat atau yang beredar di circulatingnya, maka tentu secara ekonomi ketika supply-nya semakin banyak kemudian permintaannya stagnan, maka harganya cenderung pasti akan turun. Nah, inilah yang harus kita waspadai, jangan sampai ketika kita membeli token tersebut, token ini sudah tinggal 1-2 hari akan unlock. Jadi kita pasti akan mengalami turbulence penurunan harga. Jadi kita mesti tahu kapan sih sebuah token itu akan unlock. Nah, ini teman-teman biar nanti kita akan informasikan. Jadi semakin banyak unlocking token, maka semakin banyak supply. Ketika semakin banyak supply dan demand-nya sama, maka tentu membuat harga token itu akan mengalami penurunan. Nah, unlock token itu bagaimana caranya biar bisa kita lihatnya? Nah, teman-teman bisa ke website ini. Nama websitenya adalah token unlock ya, token unlock. Jadi token.unlocks.app. Di sini teman-teman nanti bisa registrasi. Ini saya sudah registrasi. Dan teman-teman bisa melihat ya, ada upcoming unlock di sini. Ini hanya dalam waktu 10 jam 19 menit sekian itu ada unlock token dari One Inch ya. Ini token akan rilis. Nah, berapa jumlah tokennya yang akan dirilis ini juga kelihatan di sini. Yaitu kurang lebih di sini teman-teman bisa perhatikan ada jumlahnya ya, Tanggal 31 Januari jam 7 UTC 6,15 dolar. Ini dolar untuk dia dilepas. Nah, teman-teman kalau perhatikan juga di sini ada tulisan cliff unlock next 7 days, ada linear unlock per day. Nah, ini apa bedanya cliff unlock dan linear unlock? Jadi kalau cliff unlock itu teman-teman ketika dari awal disepakati 12 bulan baru di unlock, maka ya di bulan ke-12 dulu baru semua supply itu akan dibuka sekaligus. Jadi di satu waktu tertentu. Bedanya sama linear unlock itu dia bisa periode per periode. Misalnya, oke, dalam 12 bulan token ini di unlock, tapi sifatnya linear. Artinya mungkin bisa per hari dia dikeluarkan pelan-pelan sampai 12 bulan atau per bulan atau per 6 bulan atau terserah. Jadi linear itu biasanya dipakai
untuk mereka-mereka yang mungkin ada staking reward, nah itu akan dikeluarkan pelan-pelan. Jadi diambil dari token yang sedang di-unlock. Nah, kalau ditanya apa yang lebih bagus, cliff unlock atau linear unlock, ya menurut saya mending masih linear ya. Ini saran pandangan saya pribadi. Mungkin teman-teman punya masukan. Karena kalau cliff unlock itu ketika terjadi satu waktu, potensi penurunan harga itu akan sangat dalam. Jadi antara cliff unlock dan linear unlock, mending saya lebih memilih linear unlock ya. Tapi kalau bisa tidak ada unlock. Jadi dari awal langsung dibuka, oke, supply-nya sekian dan itu max supply-nya, tidak ada lagi bertambah, dan silakan market yang melakukan tradingnya. Jadi demand supply murni dari pasar, bukan ada efek nanti ketika unlock ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini kita lihat upcoming unlock ya, upcoming unlock terdekat itu ada One Inch, ada Sui juga, ini yang beberapa nama yang saya kenal, IFI, AKT ini baru ya, kemudian ada Sen ya, ada Sen juga, ini 14 hari lagi. Kemudian kita bisa juga aktifkan nih Big Unlocks ya. Kita tinggal nyalakan Big Unlocks, maka kita tahu bahwa dalam 10 jam lagi Big Unlock itu ada di Sui ya. Market cap 1,72 billion, circulating supply-nya 1,10 billion, total unlock-nya adalah 1 miliar sekian, jadi 10%. Itu menurut saya cukup besar ya. Dan kalau bisa, kalau yang unlock jangan cari yang besar-besar. Ini kayak ini Sen ini cukup besar ya. Unlock dia akan unlock ini, dia cliff unlock ya, cukup besar. Kemudian teman-teman juga bisa perhatikan di sini untuk siapa unlock itu ya, atau unlock itu untuk apa. Ada yang di sini contoh Sui community reserve ya, dikembalikan community lagi. Ada yang untuk investor, ada yang untuk founders, employees, advisor, consultant, future employees. Contoh di GAL ini ada juga untuk strategic shell, ada advisor, team, community. Jadi beda-beda. Di Sen sendiri juga sama. Ada buat tim, advisor, dan company reserve. Jadi setiap token punya tujuan mereka mengunlock. Nah, dari sinilah teman-teman bisa men-tracking. Jadi teman-teman tinggal filter baik upcoming unlock untuk melihat unlock terdekat. Kemudian bisa lihat next 7 day emission. Teman-teman bisa perhatikan juga. Kemudian total unlock teman-teman bisa filter dari yang paling besar ke paling kecil. Kemudian berdasarkan market cap teman-teman bisa juga, atau circulating supply teman-teman bisa setting juga. Jadi ini teman-teman bisa cek semua di token unlock. Jadi kalau teman-teman sudah tahu ya kenapa unlock token itu penting sekali untuk kita ketahui, adalah karena itu tadi. Ketika token ini sudah dibuka dari kuncinya, dari blokirnya, dan tidak dibatasi lagi peredarannya, maka token ini segera membanjiri pasar dan harga kecenderungannya itu lebih buruk ya. Jadi akan mengalami penurunan. Jadi ketika teman-teman mau beli nih, misalnya oke, saya mau trading atau saya mau invest di token A, maka coba dulu deh teman-teman ke unlock token, lihat dulu apakah token tersebut sudah selesai masa unlockingnya atau akan mau. Jangan sampai besok unlocking teman-teman baru beli, kemudian ketika apalagi teman-teman all in ternyata dia ambruk ya harganya. Tentu pasti akan psikologinya akan terganggu. Jadi lihat dulu, kalau ternyata unlocking itu sudah terjadi, maka bagus, silahkan koleksi karena fluktuasinya sudah dilewati. Tapi kalau masih lama, ya silakan manfaatkan momentum itu. Biasanya mendekati unlocking, harganya akan di pump dulu sebelum di dump. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan situasi tersebut. Oke, mungkin sekian dulu review atau edukasi di Crypto Series 31 terkait unlock token. Semoga ke depan kita bisa bahas lagi informasi yang lainnya. Teman-teman bisa tulis juga di kolom komentar apa yang perlu kita bahas ke depannya selain review. Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. See you di video berikutnya.